Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak keanekaragaman keindahan alam. Dengan demikian, segala potensi daerah di sektor pariwisata, makanan, dan objek-objek lainnya dapat dimaksimalkan. Hal ini tentu mampu meningkatkan perekonomian dalam suatu daerah. Setiap daerah tentu memiliki hasil panen, barang, dan kerajinan yang bisa dijadikan cindera mata. Tak lain yang istimewa sesuatu dari kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta menyandang berbagai julukan, mulai dari kota pelajar, kota budaya, kota wisata, hingga kota perjuangan. Secara historis, kota ini banyak menjajakan berbagai macam kuliner, seperti masakan gudeg yang lekat dengan sejarah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tentunya menjadi jejak sejarah kota ini. Selain gudeg, juga terdapat bakpia yang mana seiring perkembangannya dijadikan oleh-oleh khas kota Jogja dan memiliki varian rasa yang beragam. Oleh karena itu, kami akan mengulas salah satu bisnis oleh-oleh unik yang sudah berkembang di Yogyakarta. Halo semuanya. Nama saya Anissa. Dan saya Aurora. Kami dari kelompok 6 sudah berada di lokasi Kelebihan Bumi Jogja di daerah Kampung. Yuk ikuti kami. Bakpia Kukus Tugu Jogja berada di bawah CV Karya Rasa Indonesia, sebagaimana masih menjadi mitra Agrinesia yang menyediakan berbagai produk makanan berkualitas di banyak daerah dengan rasa yang khas, tampilan yang menarik, dan mengusung keunikan tiap daerah. Agrinesia terus berinovasi agar dapat memberikan produk dengan kualitas terbaik untuk menciptakan berbagai makanan khas Nusantara lainnya dan diproduksi berbagai daerah. Adapun brand yang dibawahi oleh Agrinesia yaitu Sangkuriang, produk lapis Bogor, bolu susu Lembang Bandung, Pahlawan, produk kue lapis Surabaya, bolu Malang Singosari, bolu steam Menara Medan, dan tak lain Bakpia Kukus Tugu Jogja merupakan salah satu distribusi bakpia yang besar, disertai dengan berbagai varian rasa yang kekinian di daerah Jogja. Berdasarkan survei Mondelez Internasional, masyarakat Indonesia memiliki poin rata-rata 2,7 untuk konsumsi camilan. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata poin 2,5 untuk makanan berat. Selain itu, 75% responden mengatakan bahwa makanan ringan yang gampang dikonsumsi di sela aktivitas lebih cocok dengan gaya hidup saat ini. Tak heran jika inovasi salah satu camilan bakpia ini sangat populer dan selalu dicari para wisatawan sebagai buah tangan. Tapi, apa sih yang membuat bakpia Kukus Tugu Jogja ini banyak diminati masyarakat? Mari kenal lebih dekat dengan observasi kami bersama Bapak Ruli Irwansyah. Saya Ruli Irwansyah, saya Direktur di Karya Rasa Indonesia. Sebelumnya mungkin sebelum di Karya Rasa, saya dulu pernah aktif di Agrinesia. Di Agrinesia itu kalau teman-teman kenal produknya Bakpia Kukus Tugu. Nah, dulu saya pernah di Agrinesia sampai tahun 2020, dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Waktu itu awal karirnya di Agrinesia sebagai general manager, GM, terus kemudian jadi vice president marketing, sales and marketing. Terus kemudian 2020 saya keluar, jalanin di Karya Rasa ini. Jadi Karya Rasa ini sebagai direktur. Apa sih faktor internal? Faktor internal itu yang bisa berkembang pasti salah satu ada di sisi produknya. Produknya sendiri yang bikin produk ini semakin terkenal. Artinya maksudnya apa? Karena di Jogja itu kan rata-rata orang cari oleh-oleh itu bakpia ya.
Nah, kita buat produk bakpia yang berbeda. Yang biasanya bakpia itu di oven, kita buat produknya dikukus. Jadi membuat wisatawan ketika mau cari oleh-oleh itu, dia bisa memilih produk lain yang selain bakpia yang existing sekarang. Jadi sebenarnya kita memberikan pilihan buat wisatawan untuk mencari oleh-oleh. Yang pertama. Yang kedua, di internal kita juga kita konsisten untuk melakukan promosi untuk yang datang di Kota Jogja. Produk yang kita sudah lakukan ini sudah launching ke konsumen, sudah jual konsumen ini, apa yang memang perlu kita perbaiki? Itu yang selalu kita improve supaya balik lagi nih, namanya kompetitor itu pasti selalu ada, tapi kita fokus pertama adalah, yang kedua kita fokus juga ke pelayanan kita untuk mempermudah orang dapat yang tadinya kita cuma satu tempat, akhirnya kita bermunculan di mana. Terus yang kedua yang kita lakukan juga mengenai pelayanan. Artinya kita mulai melakukan standarisasi pelayanan yang ada di tempat kami sendiri. Terus berikutnya ngomongin tentang pricing. Pricing juga kita buat namanya HET atau harga eceran tertinggi. Sehingga konsumen beli di toko manapun kurang lebih grade harganya tidak akan berbeda jauh. Itu yang kami lakukan. Terus yang berikutnya lagi apa? Artinya kan dulu kita sempat membantu tinggi tapi supply barangnya terbatas. Kita juga fokus gimana pengembangan kapasitas pabrik yang tadinya misalkan dipenuhin cuma sekian, sekarang kita semua permintaan itu bisa kita penuhin. Artinya apa? Kita fokus ke internal proses yang ada di tempat kita, fokus ke pelayanannya, fokus lagi yang bisa kita berikan ke konsumen. Karena kalau kompetisi itu pasti selalu ada. Tapi mana kita memberikan develop pelayanan, develop jaringan, kemudian akses, itu yang kita lakukan di internal kita. Sama, kita juga survei. Rata-rata orang itu beli oleh-oleh itu apakah pada saat dia datang di Kota Jogja atau pada saat dia dari kotanya udah punya planning nanti pulang mau beli oleh-oleh apa. Kita survei dulu tuh. Begitu survei kita tahu nih ada berapa persen lewat sini, berapa persen lewat sini. Nah akhirnya channel-channel tadi kita lakukanlah aktivasi. Salah satunya misalkan lewat Google. Dulu kita melakukan namanya SEO, SEM. Tapi sekarang karena udah produknya dikenal kita udah tidak melakukan itu lagi. Terus yang berikutnya apa? Ya kita survei juga. Biasanya konsumen itu begitu mau beli produk kalau lewat Google ya dia ngeliat bintangnya, bintangnya reviewnya bagus nggak ya, dan lain sebagainya ya. Nah artinya kita juga harus develop di situ juga, aktivasi itu juga. Jadi konsumen yang datang, kita edukasi, kita penjelasan untuk mengisi itu. Itu awal-awalannya ya. Kalau sekarang sih kita udah nggak jalankan itu lagi, karena bintangnya yang review udah ada, bintangnya juga biasa kita sih 4,5 ke atas, supaya nilai yang reviewnya bagus. Itu kalau dia jurinya lewat Google. Nah, kalau jurinya lewat food blogger, berarti kita juga aktivasi KOL tadi. Jadi food blogger, influencer makanan, kita kasih produknya, kita bisa minta reviewnya, karena dia punya followers kan cukup banyak ya. Sehingga akhirnya orang-orang atau followersnya mereka lebih mengenal tentang produk kita. Oh, ternyata dicobain sama food blogger ini, reviewnya bagus. Begitu dia lihat lagi di Google-nya, oh emang reviewnya tempat ini bagus kok. Sehingga akhirnya membuat lebih menarik orang untuk ingin mencoba produk kita. Terus ini juga salah satu lagi nih, biasanya kalau ada antrian itu orang semakin penasaran. Nah akhirnya kita juga buatin launching waktu itu tahun 2018, 2017 saya lupa pastinya. Itu launching pertamanya bakpia kukus di Kota Jogja, itu dijalankan di Jalan Mangkubumi sama di Mall Malioboro. Itu kita waktu itu buatin promo, memang sengaja kita buat satu kasir. Supaya apa? Supaya antriannya panjang. Jadi semakin banyak orang penasaran. Oh begitu antriannya panjang, orang kan akhirnya penasaran ya. Oh ini produk apa ya? Kok antriannya panjang banget? Kayaknya enak nih produknya. Dia makin penasaran. Apa sih produknya itu? Terus kita juga waktu itu sold out 2000 box atau berapa box dalam waktu 1 jam kalau nggak salah. Nggak nyampe 1 jam lah waktu itu. Nah akhirnya orang semakin penasaran kan, tapi kita kemas lagi tuh
komunikasi bahwa habis dalam waktu berapa jam sama berapa, kita iklankan di IG, kita buatin komunikasinya di blogger-blogger, influencer, sehingga semakin membuat orang semakin penasaran, seenak apa sih bakpia, apa sih bakpia kukus. Karena itu tadi orang kalau bakpia biasa kan bakpia ya udah bakpia kayak gitu, tapi kalau bakpia kukus bakpia bisa dikukus ya. Begitu orang nyoba, ini ternyata produknya, ternyata bukan produk bakpia atau dikukus, tapi ada produk lain ya. Orang bilang kulitnya bolu lah, apapun itu semuanya, akhirnya men-trigger orang untuk mau mencoba produknya. Balik lagi, kalau produknya acceptable, diterima sama masyarakat, akhirnya orang lakukan repeat. Akhirnya sampai sekarang, dari 2018 sampai 2022 sekarang, produk bakpia masih tetap dicari, alhamdulillah. Itu mungkin. Wah, dari hasil wawancara tersebut, pemasaran bakpia kukus Tugu Jogja ini sangat menarik ya teman-teman. Bisnis yang didirikan sejak tahun 2017 ini memiliki banyak store dan tentunya produk lebih bervariasi. Adapun produk yang ditawarkan yaitu bakpia original kacang hijau, bakpia original strawberry, bakpia original keju, bakpia original coklat. Kemudian variasi lainnya, bakpia kukus klepon, bakpia kukus pandan coklat, bakpia kukus keju, bakpia kukus brownies coklat, dan bolu kukus susu, bolu kukus coklat, bolu kukus black forest, bolu kukus ketan pandan, bolu kukus kopi jos, dan bolu kukus gambang. Setelah mengetahui informasi dan berbagai produk yang ditawarkan, mari membahas apa saja analisis dari bisnis bakpia kukus Tugu Jogja. Pada analisis SWOT ini, bakpia kukus Tugu Jogja memiliki berbagai keunggulan. Mulai dari penawaran inovasi produk yang ditawarkan, mudah ditemui di berbagai cabang toko, provinsi, daerah istimewa Yogyakarta, dan sekitarnya, serta dapat menjangkau minat daya beli konsumen terhadap bakpia kukus, terutama wisatawan luar daerah. Bakpia kukus Tugu Jogja memiliki beberapa kelemahan. Produk yang dijual memiliki daya simpan yang tidak bertahan lama. Lahan setiap store terlalu kecil dan lahan parkir di setiap store yang kurang memadai, sehingga pembeli kurang nyaman saat ingin membeli produk. Akan tetapi, bakpia kukus Tugu Jogja memiliki kesempatan yang luas. Dengan produk tersebut, bakpia kukus ini merupakan oleh-oleh yang paling dicari oleh wisatawan sebagai camilan yang fleksibel, kemudian menjadikan tren makanan unik, lalu pemanfaatan media sosial serta melayani pemasaran jarak jauh. Ancamannya adalah terdapat banyak kompetitor produk yang serupa dan banyak cabang store, area Tugu hingga Malioboro yang dapat mengakibatkan tidak lakunya produk. Berlanjut analisis sumber daya manusia. Jabatan Direktur Utama membawahi seluruh pabrik dan store pada semua wilayah. Kemudian, jabatan General Manager membawahi berbagai divisi pada pabrik maupun store pada semua wilayah. Kemudian, jabatan Supervisor bertugas mengarahkan manajemen dalam proyek dan ikut serta membantu melaksanakan jalannya proses produksi dan operasional toko setiap wilayah provinsi lokasi pabrik yang akan didistribusikan. Lalu, jabatan Kepala Cabang bertugas memegang distribusi wilayah setiap provinsi, memantau dan melaksanakan operasional toko, serta membuat laporan keuangan. Kemudian, jabatan Karyawan membantu melaksanakan operasional toko dan cross-check store equation. Yang terakhir, SPG atau SPB sebagai duta perusahaan yang mempromosikan produk bakpia kukus Tugu Jogja. Untuk analisis keuangan, bakpia kukus Tugu Jogja mengalokasikan sebagai berikut, yaitu sewa ruko, listrik, gaji karyawan, wifi, biaya tak terduga, biaya distribusi, biaya peralatan kantor, biaya merchant dan mitra, biaya perlengkapan, dan biaya pajak. Berikutnya adalah proses produksi, yang mana dimulai dari penerimaan bahan baku oleh quality control, kemudian melalui penimbangan, lalu pengayakan bahan, pencampuran bahan, pelapisan krim, melalui quality control, pencetakan adonan, kemudian melalui quality control, lalu pengukusan melalui quality control kembali, melalui pendinginan, melalui pengepakan,
kemudian yang terakhir melalui quality control untuk pembudangan. Berdasarkan observasi kami, analisis pemasaran bakpia kukus Tugu Jogja memiliki 4 komponen, yaitu Research and Development, Integrated Marketing, Edu-Market, dan berpromosi di media sosial. Pertama, Research and Development, mencakupi segmentation, targeting, dan positioning. Segmen pasar yang digunakan dari segi demografis bakpia kukus tersebut menargetkan konsumen kelas menengah ke atas, terutama wisatawan luar DIY dan wisatawan asing sebagai buah tangan. Dari segi geografis, memfokuskan penjualan di Provinsi DIY sebagai ciri khas asal bakpia. Lalu, dari segi psikografis, memenuhi kebutuhan konsumen sebagai cemilan yang fleksibel untuk buah tangan. Kedua, targeting difokuskan mengenalkan inovasi bakpia, terutama masyarakat luar Provinsi DIY. Ketiga, positioning difokuskan mengenalkan bakpia dengan inovasi modern, diawali semenjak grand opening salah satu store bakpia kukus Tugu Jogja di Malioboro yang memanfaatkan satu kasir saja sehingga masyarakat akan struggle membeli bakpia tersebut. Bakpia kukus Tugu Jogja ini tentu melakukan survei apakah wisatawan yang akan datang ke Jogja sudah merencanakan membeli buah tangan tertentu atau belum. Disinilah Edu-Market berperan penting untuk bakpia kukus. Edu-Market berfungsi memberitahu masyarakat bahwa bakpia kukus merupakan bakpia inovasi pilihan yang berbeda dari bakpia lainnya. Produk yang sudah memiliki brand besar tak luput dari integrated marketing dan konsisten dalam berpromosi media sosial. Hal yang paling berperan penting yaitu promosi yang dilakukan melalui platform e-commerce, platform media sosial seperti TikTok dan Instagram, kemudian penawaran produk langsung di toko maupun dari mulut ke mulut. Dari seluruh pernyataan informasi, observasi, dan wawancara, kami dapat mengetahui manajemen struktural perusahaan akan mempengaruhi cara pemasaran bisnis yang ideal dan mampu menarik konsumen memiliki daya beli yang tinggi terhadap produk. Informasi tersebut menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kami, mahasiswa, hingga masyarakat. Baik teman-teman, ini akhir dari